Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Yes, pemirsa, ini sekarang aku lagi mau recording ya. Ini apa judulnya Kak Kadit? Oh iya. Apa judulnya? Ini lagu-lagu belajar baca Quran. Ya, lagu-lagunya belajar baca Quran. Jadi karyanya Kak Adit. Nanti kita cerita ya. Jadi ada 3 lagu yang dibawakan. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa didengarkan sama semuanya karena aku nggak nyanyi sendiri tapi sama adik-adik Sanggar Ananda kan nantinya. Dan hari ini nanti bakal recording sekarang ya? Iya, ini sekarang lagi recording. Ya, nanti ikuti kegiatan yang kita lagi recording ya. Asisten, ayo. Aku ada asisten. Selalu ada. Nah, ini sekarang aku lagi di studio rekaman ya. Lagi ada project sama Kadit, ditawarin judulnya ini belajar baca Quran ya Kadit. Nah, ini sama Kadit, ini aku sama tim Herdu aku juga. Herdu. Jadi sebenarnya Uben tuh sebelum rekaman lagu-lagu ini kan sebelumnya juga udah pernah saya bikinin satu album ya di tahun 2005. Waktu itu Uben lagi sangat booming dengan slogan mahal gitu kan. Keprok-keprok gitu. ya. Ingat. Lagi gimana? Ayo kita keprok. Iya, gila itu berkumandang lu Put. Iya. Jadi setelah satu album itu lama dan kemudian Uben juga dengan Onsu Family-nya banyak menyanyikan lagu-lagu saya. Dan sekarang saya lagi punya project bikin lagu-lagu metode belajar baca Quran yang diangkat dari buku karyanya almarhum Buya Musnar Sikumbang yang menciptakan metode baca Quran tercepat di dunia dan ini sudah mendapat pengakuan dari berbagai negara, dapat sertifikasinya dan saya diizinkan oleh almarhum 2 tahun sebelum beliau wafat untuk menciptakan lagu-lagu dari buku itu untuk mudah dipelajari ya dan alhamdulillah Ruben berkenan untuk menyanyikannya gitu loh. Kenapa dipilih Kak Ruben yang untuk menyanyikan lagu ini? Gitu? Jadi sebelumnya lagu ini tuh pernah saya tawarin sama salah satu penyanyi remaja ya yang cukup terkenal tapi dia mendengar lagu ini terlalu kanak-kanak katanya buat dia. Ya sudah, saya menunggu berbulan-bulan memikirkan siapa kira-kira yang cocok. Pada hari Idul Fitri kemarin saya baru tahu Ruben ternyata mualaf dan rasanya lagu ini tiba-tiba menemukan penyanyinya karena Ruben itu kan memang sedang mempelajari agama Islam. Otomatis juga belajar baca Quran. Nah, metode belajar baca Quran ini yang terangkum dalam 9 lagu menjadi sangat pas untuk dinyanyikan Uben yang mualaf ini dan akan mengajak semua orang yang belum bisa baca Quran untuk bisa mempelajari Quran dengan cara yang lebih mudah gitu loh. Dia ada kesusahan Kak dalam menyanyikan 3 lagu yang diciptakan oleh Kan lagunya kan lebih ke anak-anak kan gitu. Tapi untuk saya yang lagi belajar ini penting banget gitu. Jadi sambil dengerin sambil oh ini gini gitu. Dan kalau ngomongin nyanyi kan masih banyak lah penyanyi profesional yang bagus-bagus gitu. Tapi di sini kan saya sambil belajar, sambil nyanyi juga dan banyak ilmu yang saya bisa dapetin lagi tentang Islam. Mungkin langsung dulu terus nanti lanjut wawancara ya Kak. Oke. Terima kasih yang udah ngikutin dari tadi ya. Doakan mudah-mudahan lagu ini bisa cepat rilis ya dan bisa segera didengarkan sama semuanya. Iya, Ya. pastinya. Pokoknya terima kasih Kak Adit, terima kasih Sanggar Ananda sudah memberikan kesempatan lagi dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya lagi mengenal Islam lebih jauh lagi dan untuk semuanya juga untuk adik-adik yang sambil belajar sambil bisa bernyanyi di sini ya. Ya kalau persiapan karena saya lagi belajar ya jadi saya pelajari dari materi lagunya karena saya bukan penyanyi profesional tapi di sini bukan hanya nyanyi tapi di sini banyak belajar dari sini saya bisa banyak belajar tentang Islam gitu. Tapi ada 3 lagu nih Kak Ruben. Mungkin seperti apa nih dalam untuk bisa menyanyikan lagu tersebut? Gini. Ya 3 lagu ini kan sebenarnya kan semuanya sama-sama belajar ya gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman yang sudah paham ini akan lebih ringan kan, tapi kalau saya kan sambil nyanyi sambil saya
ya bayangin juga tulisannya gitu. Makanya sebelum saya recording itu saya tanya dulu tuh sama tim. Kalau yang ini maksudnya kan ada kail. Oh kail tuh yang tulisannya gini gitu. Jadinya saya bisa punya bayangan tuh yang saya lagi mau nyanyikan tuh gimana gitu. Berarti total ada 3 lagu, judulnya apa aja nih Kak? Apa aja sih Kadit? Judulnya Pola Bebas, Pola bebas, Pola Kail, pola kail, dan Pola Sudut ya. pola sudut. Pola Sudut. Iya. Mungkin dari ketiga lagu itu ada makna tersendiri mungkin selain belajar huruf-huruf apa ikro ya itu ya? Hijaiyah. Hijaiyah ya? Iya iya. Iya mengenal Hijaya ya di dalam mobil saya lagi saya dengerin aja semua juga banyak akhirnya lagi pada dengerin tuh kan. Jadi kan jadinya belajar sama-sama tuh di dalam mobil. Ya apa ya? Ya karena saya butuh waktu untuk bisa banyak belajar dan saya masih terus belajar setiap harinya jadi kayak seneng aja gitu. Lagi nyanyiin lagu ini tuh lagi seneng aja. Pas ditawarin itu mungkin gimana nih Kak Ruben untuk bisa menyanyikan lagu ini? Itu yang saya bilang tiba-tiba ya Allah jawab lagi rasanya saya gitu kan dari saya pertama kali masuk muslim itu yang saya ngomong sama Habib itu adalah Bib gimana di sholat Bib saya kepengen banget bisa disempurnakan sholatnya gitu pengen fokus di sholatnya dulu Bib nggak mau di apa lewatin gitu terus kata Habib ya udah gitu dia nggak pernah membuat saya jadi berat gitu pokoknya dia percaya aja gitu tapi ya benar ya alhamdulillah sholatnya apa nggak pernah lepas gitu dan terus dari awalnya nggak berani sampai akhirnya udah sholat sendiri gitu ya udah kebesaran Allah kita nggak pernah tahu bagaimana Allah untuk mengubah kita membolak-balikan kita kan cepat sekali. Nah terus ada saya bilang lagi gini kan kan suka udah lu baca Latinnya aja gitu kan tulisan itu pengen kan kata orang apa lebih afdol lagi kalau kita baca yang aslinya ya lebih baca yang aslinya gitu. Nah terus saya bertekad untuk suatu saat ini pasti bisa nih gitu. Nah hayalan saya itu pas lagi di perjalanan macet lebaran itu yang lebaran kemarin kita mau ke musola saya tuh itu kan jadi dari situ waduh ini PR-nya banyak nih kapan ya gue bisa Al-Quran tuh ya harus dari alif bata dulu deh gitu nggak lama kali telepon masuk bercanda nggak taunya langsung itu ngasih tahu mau nggak ini nyanyiin lagu ini iya mau gitu pas udah dengerin ya Allah ini lah gue baru macet aja belum selesai gue juga baru aduh kapan nih ya gitu ya udah akhirnya Allah kasih saya sambil belajar sambil bisa nyanyi sambil bisa menghibur udah kurang lengkap apa tuh. Tapi pakai guru gitu nggak sih Kak untuk apa ya kayak ustadz ya maksudnya apa sih guru belajar gitu? Nggak ada jadi ini saya belajar alif bata ya Kadit ya alif bata ini sama Kadit ini lewat lagu ini gitu dan selebihnya waktu sebelum saya recording ya saya tanya dulu gitu cuma sekedar tanya tapi untuk mengenal belajarnya itu ya lewat nyanyian ini gitu karena kan sekarang ini saya lagi masih nyari-nyari nih guru ngaji yang bisa ya jadwalnya di jamnya habis isya lah ya gitu kan kadang ada kerjaan yang dari pagi tuh yang nggak bisa diganggu tuh gitu. Jadi hari ini tadi full recording untuk 3 lagu. Yes sebentar aja itu karena kan udah sebenarnya dari Kaditnya udah matang kan musiknya semuanya gitu jadi udah tinggal masuk suara saya aja udah. Tapi kalau untuk video klip sendiri mungkin akankah ada nanti Kak ke depan? Ada dong video klipnya ada gitu Konsepnya udah terpikirkan kan? nanti kita pikirkan jadi ada tim yang mikirin kira-kira bagaimana konsep video klipnya kalau pokoknya gini kalau saya udah nggak pakai mikir lagi gitu sekarang ini udah deh pasti Allah udah atur semuanya lah gitu lo mau punya rencana apa udah aja udah ngikut aja gitu arahannya kayak gimana gitu. Selain kesusahan tadi dalam menghafal hijaiyahnya Iya. Adakah lirik-lirik gitu tadi pas di dalam kayak kurang masuk nih untuk lagu dan suara Kak Ruben sendiri? Iya ada dong karena memang kan saya bener-bener baru banget mengenal ini kan beberapa hari ini kan gitu jadi masih belum terbiasa ya syukurnya kan ada yang ngebimbing ada yang ngarahin lah itu kan
Dimana posisi kita sebagai murid kan. Jadi kita mendengarkan ketika diajarkan dan oh iya kita ikutin gitu. Jadi sambil belajar lah. Berarti ini tuh terlalu instan gitu, cepet banget langsung sat-sat gitu ya Kak. Ya itu yang saya bilang. Cuman kapan ya, cuman gitu doang ya, nggak nyampe 1 jam deh tiba-tiba kali telepon tuh masuk gitu. Jadi ya Allah jawab cepet sih gitu. Bagaimana rasa gundahnya kita, rasa ya bertanya aja, duh kapan ya gue bisa gini, kepengen gitu, cuma ngomong gitu doang dalam hati juga, nggak ngomong mulut, cuman ngucap dalam hati doang. Ini aduh kapan ya Allah gitu, udah nggak taunya langsung deh dikasih. Terus kapan nih Kak untuk Ya mudah-mudahan lah nggak nyampe di 3 minggu inilah gitu ya. Iya. mungkin seperti apa nih Kak Ruben untuk meyakinkan para pendengar untuk mendengarkan lagu Waduh, ini? saya mah udah ya pokoknya didengerin ya alhamdulillah ya. Ibaratnya ini yang memerlukan iya. belajar baca Quran Iya. harusnya mendengarkan ini gitu. Iya. Jadi ini supaya untuk semua teman-teman nih yang memerlukan untuk membaca Al-Qur'an ya, memudahkan baca Al-Qur'an ya, bisa sambil bernyanyi di sini sambil belajar kan gitu. Oke, mungkin Kak, ini Iya. bisa dibilang bukan pencapaian ya, Iya. artinya memang ya inilah jalannya Allah ya. Iya. Semua dijawab. Mm-mm. Dan ini kan juga bekal nanti, artinya nanti nih dalam waktu dekat nih ada Idul Adha, Iya. ada haji, penyempurnaan lagi ya. Iya. Gimana kedepannya nih, udah bayang nggak Idul Adha, haji, Iya. atau ada niatan? Amin ya. Ya kalau itu yang saya bilang. Jadi ketika saya memutuskan ya Bib, saya siap untuk Islam, itu bukan kalimat yang mudah diucap gitu, karena itu sudah melewati prosesnya dari diri saya sendiri dan tidak ada yang lagi saya ragukan gitu. Makanya ya Allah mudahkan aja semua gitu. Makanya kalau sedikit cerita gitu ya, Bib gimana nih Bib sholatnya Bib gitu, saya pengen disempurnakan, sholatnya pengen bagus, pengen bener-bener bagus makin bagus gitu ya. Kata Habib belajar semuanya dan ya alhamdulillahnya Habib Usman tuh yang dia nulisin pakai tulisan tangan dia sendiri. Dia kasih saya buku, dia tulis pakai tulisan tangan dia sendiri gitu. Jadi bacaan-bacaannya semuanya dia kasih gitu. Terus ya setiap hari ya saya lagi bacain terus itu terus. Cuman kan saya kagumnya itu adalah beliau punya banyak kesibukan tapi beliau tulis pakai tulisan tangan, karena itu yang saya terus tanyakan, Bib ini gimana sih Bib sholatnya Bib, Bib ini gimana sih Bib sholatnya Bib, ini gimana sih Bib sholatnya Bib gitu. Jadi ya beliau jawab dengan tulisan dan terus abis itu ya udah berserah, ya Allah atur semuanya sampai akhirnya saya bisa sholat. Terus dari harus ada orang yang nemenin sampai saya udah pernah ngikutin, kata orang lu buka aja YouTube, lu buka gini, lu bayangin nggak bangun subuh tuh ya mata kena sinar gini, bukan sepet lagi tuh mata, iya kan, wah ini nggak bisa, ini gue nggak bisa, ini nggak bisa deh kita. Udah akhirnya gimana caranya, ya udah ya minta sama Allah deh supaya bisa dilancarin lagi sholatnya. Ya udah akhirnya bisa sholat sendiri sekarang gitu. Makanya pas lagi saya bertanya lagi, ya Allah ini kapan ya bisa ngaji gitu, tapi jangan baca tulisan Latinnya gitu. Sama Kak Adit diajarin lewat nyanyian gitu. Iya. habis ini bakal nyari guru untuk terus belajar lagi ya Kak? Kalau belajar ngaji memang saya lagi nyari gurunya gitu, lagi nyari gurunya. Habisnya yang saya kenal semuanya udah pada punya banyak kesibukan kan, iya kan. Kalau ustadz yang di musola saya tuh jauh banget, iya kan, jauh banget gitu, yang posisinya dia deket banget sama saya kan gitu. Makanya kalau gue ikutan sama anak-anak kecil yang masih pada ngaji di musola gue, habis maghrib masa gue suka bumi tiap maghrib, ya kan. Jadi lagi cari yang bisa nyambung jamnya gitu. Yang penting minimal kan bisa ya abis isya lah gitu, enak gitu. Iya. Pengen berencana kayak umroh gitu nggak sih? Amin. Amin. Pokoknya kalau ada nanti kabarnya baik pasti aku informasikan. Tapi saya cuma bilang ya alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Jalannya dimudahkan. Ngikutin aja arahnya. Jadi ketika begini ya saya ikutin begini, begitu. Tapi ternyata
ada sesuatu yang indah lagi yang Allah sudah siapin buat saya gitu. Makanya saya cuman bilang ya alhamdulillahnya ketika saya bicara di depan kamera, ketika saya sudah lebih kuat gitu ya, bukan yang baru 1 hari 2 hari, enggak. Syukurnya ketika saya baru mau masuk Islam itu saya cuman kepengen ya mudah-mudahan di bulan puasa ini saya dapat ya Ramadannya gitu tuh, ngucap dalam hati bener sama Allah, dapat kerjaan Ramadan. Habis kerjaan Ramadan selesai itu aku udah tapping sampai hari raya 2 minggu bener-bener dikasih sama Allah untuk fokus ibadahnya, fokus ininya gitu. Walaupun sosial media udah rame tuh, wah gue juga gak ngerti, tapi nggak mau terfokus aja, nggak mau terfokus ke sana gitu, takutnya ke distract kan gitu. Jadi pas lagi sholat id itu ya saya sudah melewati fase-fase dimana saya harus bisa terus kuat melewatinya gitu.